Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Rezekinya banyak dan yang terpenting adalah sehat selalu. Video kali ini Kevin masukkan ke tema Risalah Suara Hati yang berkenaan dari segi perasaan sahabat kebahagiaan. Mungkin kamu sudah mulai menjalani hidup tanpa dia dan mungkin kamu sudah memiliki motivasi dan juga semangat untuk melanjutkan kisah hidup kamu meskipun tanpa dia. Dan apa yang akan terjadi dalam hidup kamu yang mungkin berkenaan dari sifat move on kamu, atau kamu memang sudah meyakinkan diri bahwa aku akan hidup tanpa kamu dan ku jalani hidupku tanpamu, dan apakah kebahagiaan nanti akan kamu dapatkan di sini. Terkait itu semua, ini adalah energi pelepasan di mana sahabat kebahagiaan sudah mulai menyadari bahwa beberapa pembacaan Kevin yang mungkin yang lalu-lalu ini memberatkan untuk kalian ketika kalian sudah mulai mengambil keputusan, aku akan jalani hidupku meskipun tanpa kamu di sini. Dan hal ini mungkin berkaitan dari risalah suara hati kamu yang mungkin masih tertahan di dalam diri, kamu masih merasakan energinya dia dan terkadang mungkin kamu masih merindukan dia. Kita akan cek bersama-sama ya untuk pembacaan tema kali ini. Temanya adalah ku jalani hidupku tanpamu, risalah suara hati. Oke, sebelum ke pembacaan, jangan lupa ya untuk sahabat kebahagiaan untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin, Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua ya. Bacaannya di sini bersifat general, terkadang bisa resonate, terkadang tidak sama sekali ya. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Karena sifatnya adalah general. Oke. Peran utama di sini adalah sahabat kebahagiaan. Jadi hal-hal yang berkenaan dari segi perasaan kamu, risalah suara hati kamu, nanti kita akan dengar bersama-sama. Temanya tentang ku jalani hidupku tanpamu. Oke. Bagaimana untuk energi sahabat kebahagiaan saat ini yang menjalani hidup meskipun tanpa dia? Oke, ada kartu 9 Pentacle. Berupaya untuk tetap tenang ya di sini ya. Meskipun tenang, kamu berupaya di sini juga untuk bisa memunculkan sisi kreativitas kamu. Di sini ada kartu The Magician. Namun masih belum bisa berdamai dengan situasinya ya, sahabat kebahagiaan. Ini mungkin ada sesuatu yang masih mengganjal di dalam diri ya. Oke, berhati-hati sekali ketika ngejalin sebuah hubungan dengan siapapun saja. Di sini ada kartu Page of Pentacle. Lalu di sini kita bertemu di kartu bernomor 20 ya, yaitu Judgment. Yang pertama untuk energi saat ini untuk sahabat kebahagiaan, kamu mencoba untuk bisa tenang dulu. Ada kartu 9 Pentacle, kamu mencoba untuk menenangkan diri, terutama dari segi ranah fisik kamu. Ya mungkin kamu ngerasa bahwa belum terbiasa menjalani hidup tanpa dia secara fisik di sini. Kamu belum terbiasa, tapi kamu mencoba untuk bisa memberikan sebuah kenyamanan untuk diri sendiri. Banyak dari antara sahabat kebahagiaan ini justru lebih memfokuskan diri kepada ranah materi atau ranah pekerjaan atau mungkin juga ranah me time untuk diri sendiri ya. Karena Kevin melihat di sini sahabat kebahagiaan sudah mulai mengerti tentang makna cinta bersama dia. Mungkin kamu ngerasa bahwa banyak sekali sesuatu hal yang sudah aku lewati ketika aku ngejalin hidup bersama dia. Atau mungkin juga ketika kamu berada di dalam sebuah kesedihan, ketika kamu berada di dalam sebuah harapan yang fana tentang dia, kamu mencoba untuk menelaah itu semua dan menyadari bahwa oh, sepertinya aku sudah membuang-buang waktuku di sini. Ketika kesadaran kamu muncul, kamu mencoba untuk merawat diri kamu, me time di sini. Lalu ada kartu The Magician, di mana kartu The Magician sendiri tentang sebuah kreativitas. Ya, kamu mencoba untuk memulai hidup kamu dari awal. Angkanya bernomor 1, yaitu kamu mencoba untuk memulai dari 0 lagi, dari 1 lagi. Kamu memulai dari 1 lagi, di mana kamu mencoba untuk meluangkan sisi kreativitas kamu di sini. Kamu berupaya untuk bisa ngejalin sebuah komunikasi kembali meskipun tanpa dia di sini. The Magician di dalam kartu tarot ini memiliki makna tentang sebuah pergerakan ya. Pergerakan ya. Kamu pengen banget mengejalin sebuah pergerakan untuk diri kamu sendiri. Mungkin kamu yang kemarin kamu sempat nangis, kamu sempat sedih, kamu nggak bisa ngelakuin apa saja, dan bahkan diri kamu nggak pernah fokus ke apapun.
Dan ketika kesadaran ini muncul, justru sisi kreativitas kamu akan muncul di sini karena kartunya adalah The Magician. Kamu bisa menciptakan kebahagiaan yang kamu ciptakan sendiri, terutama dari segi pikiran kamu. Dan kamu punya bekal itu. Terlebih di kartu The Magician, ini memang memiliki cakra muladhara ya, dimana cakra muladhara ini letaknya ada di root cakra kamu atau di cakra dasar kamu. Kamu memiliki kekuatan di situ. Kamu memiliki kekuatan untuk bisa menyongsong hidup kamu menjadi lebih baik. Ya, meskipun berat ya, meskipun sahabat kebahagiaan berat terkadang ya, pikiran bawah sadar kamu masih memikirkan dia. Di kartu 10 pedang ini tentang rasa sakit kamu. Kamu masih memikirkan dia. Ketika kamu berada di frekuensi yang terendah, ketika mungkin kamu berada di kondisi yang tidak baik, tubuh fisik kamu tidak baik, ini tiba-tiba kamu bisa ingat dia. Dan seolah-olah kamu belum bisa berdamai dengan itu semua. Masih ada rasa sakit di dalam diri, masih ada sebuah penolakan, dan bahkan sebagian dari sahabat kebahagiaan ini masih merasa bahwa ini adalah salahku. Jika sahabat kebahagiaan masih menyimpan bahwa masa lalu bersama dia, kamu masih ngerasa bahwa ini adalah salahku, ini bisa mengubah persepsi kamu menjadi diri kamulah yang salah. Ketika hal itu terjadi, maka segala sesuatu yang kamu jalani tanpa dia, ini penuh dengan penyesalan. Kesalahan ini bukan kesalahanku seutuhnya. Mungkin kamu bisa menyangkal tentang penolakan itu. Ketika ada sebuah kesalahan dan kamu berpikir bahwa ini adalah kesalahanku, ketika ngejalin hubungan sama dia, harus ada penyangkalan di situ. Agar penolakan itu tidak terjadi di dalam pikiran bawah sadar kamu. Ya, aku tidak sepenuhnya salah tentang segala sesuatunya yang terjalin antara aku dengan dia. Itu adalah salahnya dia. Dia adalah orang di masa laluku. Dan dia tidak pernah memberikan yang terbaik untuk aku. Maka lepaskan segala bentuk penolakan di dalam diri ya. Termasuk rasa penyesalan. Ataupun rasa salah yang terjalin antara diri kamu dengan dia. Ketika kamu belum bisa berdamai dengan diri sendiri, ini akan membuat kamu sulit untuk melepaskan seseorang. Dan ini beberapa hal yang mungkin berkaitan dari seseorang ya, termasuk mungkin juga secara pribadi Kevin. Ketika kita ngejalani hidup tanpa seseorang, ya mungkin notabene itu orangnya itu udah membekas di dalam diri, tapi kita kenapa sih susah banget move on, masih ingat dia? Ini karena diri kita itu belum bisa memaafkan. Karena diri kita itu masih merasakan bahwa ini adalah salahku, ini adalah salahku. Dan cobalah untuk bisa menyangkal bahwa ini bukan salahku. Ketika kamu sudah menyangkal itu, ini bukan salahku, maka yang namanya sebuah penolakan di dalam diri itu tidak ada. Dan kamu bisa mengobati luka batin tersebut. Selanjutnya kita bertemu di kartu Page of Pentacle, di mana kartu Page of Pentacle memang sebagian dari sahabat kebahagiaan masih melihat atau masih kepoin si dia ya. Page of Pentacle ini memiliki makna tentang melihat sebuah materi, memperhatikan segala sesuatunya yang sifatnya adalah materi. Mungkin kamu masih memandang foto dia, masih kepoin Instagram, sosial media, Facebook, dan bahkan kamu masih membaca chattingan kamu bersama dia. Ketika hubungan kalian sudah diblokir, kalian menelaah lagi, baca-baca lagi, tidak dihapus sepenuhnya. Sehingga ini membuat risalah suara hati kamu ini kemudian muncul. Dan kamu ngerasa bahwa diri kamu salah. Nah, ketika sahabat kebahagiaan sudah bisa menjalani hidup tanpa dia, alangkah baiknya hal semacam seperti ini lebih baik dimusnahkan saja. Dan selanjutnya di sini ada judgment ya sahabat kebahagiaan. Judgment ini tentang sebuah penilaian ya. Bagaimana kamu menilai diri kamu. Ketika kamu menilai diri kamu, aku sudah berhasil, aku sudah bisa menjalani hidup tanpa dia. Kamu menilai diri kamu, apakah dengan hadirnya dia ini bisa memberikan hal positif untuk kamu atau tidak. Tapi ketika kamu ngejalanin hidup tanpa dia, mungkin ada beberapa poin di mana kamu tidak lagi merasakan sebuah cinta kepada dia, pelayanan terhadap dia. Tapi ketika kamu sudah bisa rilis di situ, kamu menilai diri sendiri, apakah kamu bisa melewati ini semua atau tidak. Ketika kamu sudah menilai bahwa aku sudah bisa melewati ini, meskipun step by step. Step pertama mungkin masih mengingat dia. Step kedua kamu mungkin sudah terbiasa tanpa dia. Step ketiga kamu sudah terbiasa. 4, 5, 6, dan 7 kamu menilai diri kamu sendiri bahwa aku ada perubahan nih. Pertama dari step pertama mungkin susah. Kedua mungkin ada perubahan untuk diriku. Ketiga ada hal yang lain untuk diriku di sini. Kamu harus bisa menilai itu sehingga kamu punya target. Melepaskan dia itu kamu harus punya target. Target bagaimana kamu menilai diri kamu sendiri bahwa ternyata aku bisa loh lepasin dia, ngelupain dia step by step. Ya mungkin sebagian orang susah,
susah ngelupain dia begitu saja. Ada beberapa orang yang mungkin di sini, terutama sahabat kebahagiaan, susah melepaskan dia atau melupakan dia itu butuh waktu bertahun-tahun. Bahkan kamu mungkin yang bisa sampai dengan puluhan tahun kamu masih mengingat dia. Karena apa? Kamu itu belum bisa menilai diri kamu sendiri, menghargai diri kamu sendiri tentang prosesnya step by step. Perlu proses di sini, makanya nggak perlu dipaksakan ketika sahabat kebahagiaan ini menjalani hidup tanpa dia. Kamu harus belajar dari step by stepnya itu. Mungkin untuk pertama, kamu masih merasakan sebuah kesedihan di situ. Hari pertama, ya coba kamu resapi kesedihan kamu di situ. Kalau kamu ingin menangis, maka menangislah. Kalau ingin berteriak, berteriaklah di situ sekencang-kencangnya. Kemudian selama 3 hari mungkin kamu masih sedih di situ, masih ngerasa bahwa ada yang kurang di dalam hidupku. Lebih baik law attraction-nya adalah kamu telan mentah-mentah rasa sakit itu dulu. Ketika kamu sudah telan mentah-mentah rasa sakit itu tentang segala bentuk penolakan dari dirinya, dia telan mentah-mentah, maka disitulah kamu akan sudah terbiasa merasakan rasa sakit. Ketika kamu sudah biasa merasakan rasa sakit, kamu akan ada sisi kebangkitan di dalam diri. Terlebih di sini ada kartun The Magician tentang bagaimana kamu bisa menciptakan sesuatu hal yang sifatnya adalah kekurangan kamu di sini menjadi sebuah kelebihan. Nah, ketika itulah sahabat kebahagiaan bisa lebih lega. Mungkin sebagian ada yang dari kita berpikiran bahwa law of attraction-nya adalah selalu berpikir positif terus. Tidak seperti itu. Ada beberapa orang yang mungkin mencoba untuk bisa mendalami dulu, telan mentah-mentah dulu tentang rasa sakit, penolakan, telan mentah-mentah dulu agar kamu bisa merasakan bahwa oh, seperti ini loh rasanya dikecewakan, oh seperti ini loh rasanya dikhianati. Dan ketika kesadaran kamu muncul di situ, sahabat kebahagiaan ini bisa menyelamatkan diri kamu sendiri. Mindfulness ya. Ketika kamu sudah bisa menyelamatkan diri kamu sendiri, maka kamu akan bisa bangkit. Jadi di sini memang ada beberapa tahap untuk sahabat kebahagiaan yang menjalani hidup tanpa dia. Ini butuh waktu yang cukup lama, dan bahkan ada yang 9 tahun, 10 tahun, ada yang 1 tahun, dan bahkan di sini ada yang 20 tahun loh sahabat kebahagiaan. Nggak semudah itu. Mungkin dia adalah orang yang selalu kamu harapkan sebagai sebuah kebutuhan cinta kamu. Atau mungkin juga dia adalah keinginan kamu. Tapi perlu kita sadari ya sahabat kebahagiaan tentang cinta. Cinta itu sebenarnya yang kita cari itu keinginan atau kebutuhan sih untuk diri kita. Kalau kita mencari sebagai keinginan saja, pasti kekecewaanlah yang akan kita dapat jika itu adalah sebuah luka. Tapi kalau cinta itu yang kita kejar itu adalah sebuah kebutuhan, ketika kita tidak mendapatkan itu, kalian akan menyadari, oh berarti ini bukan kebutuhan aku. Maka kamu bisa lepas dengan dia, mungkin mudah melepaskannya ya, karena kamu sudah tahu tentang kebutuhan kalian tersebut di sini. Oke, terkait itu semua, sahabat kebahagiaan, di sini mungkin pembacaan Kevin bisa kita jadikan sebagai motivasi bagaimana bisa lepas dari seseorang, menjalani hidup tanpa dia. Dan kita akan cek bersama-sama ada energi apa lagi dari kartunya. Oke, 3 of One tentang memandang lebih jauh ya sahabat kebahagiaan. Ku jalani hidupku tanpamu di sini, memandang jauh lebih ke depan, atau mungkin juga kamu bisa terapi terutama dari segi pandangan kamu di sini. Mungkin kamu bisa mengunjungi tempat yang kamu bisa melihat luasnya pemandangan. Mungkin kamu berada di tempat yang tertinggi, di bangunan tertinggi, kamu bisa melihat pemandangan di situ. Atau mungkin juga kamu bisa melihat lautan di sebuah tebing, tapi jangan lompat ya. Nanti malah jadi kuntilanak di situ. Jangan. Di sini diminta untuk sahabat kebahagiaan untuk bisa melihat lebih luas lagi, bahwa dunia itu luas, kehidupan aku di sini sangat luas. Jangan terpaku kepada hal yang sempit, yaitu manusia. Ketika kamu sudah bisa melihat luasnya dunia di situ, maka kamu akan bisa memunculkan sisi harapan kamu. Kenapa? Kita itu selalu larut dalam sebuah kesedihan. Karena kita hanya memandang satu sudut saja, kita berada di tempat yang sama. Maka sebaiknya ketika kita sedih, lebih baik kita keluar dari tempat itu atau dari ruangan itu. Mungkin dari kamar kamu, mungkin dari ruangan yang kamu berada di situ. Kamu keluar dulu, hirup udara segar, kamu menikmati alam terbuka dan lihatlah sekeliling dunia, bahwa dunia itu sangat luas sekali. Udaranya bisa kita hirup kapanpun saja, dan itu mungkin sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa ya, bahwa oh ternyata aku hanya melihat kepada sudut ruangan yang sempit saja, itu tentang dirinya dia. Ternyata masih ada ruangan-ruangan lain, masih ada hal lain di luar sana yang notabene adalah luasnya dunia di situ. Maka kalian semua ini bisa memiliki peluang untuk bisa menjemput kebahagiaan kalian. Bisa sahabat kebahagiaan lihat ya di gambar kartu 3 of One di sini ada sosok wanita yang simbolnya adalah
dia mencoba untuk merilekskan dirinya, dia berada di puncak atau berada di ruangan yang lebih tinggi, dan di bawahnya banyak sekali rumah-rumah kecil, ada bukit dan lain sebagainya. Dia bisa melihat segala sesuatunya di luar sana, bahwa udaranya itu memang sangat luas sekali. Dunia itu memang luas, nggak terpaku kepada satu orang saja. Ketika kita hanya terpaku pada satu orang saja, ini bisa membuktikan bahwa ada sesuatu ambisi yang kita kejar kepada dia, yaitu tentang sebuah keinginan. Kita hanya mengejar keinginan saja. Ketika keinginan itu tidak kita dapatkan, kekecewaanlah yang akan timbul. Dan hal-hal yang sifatnya adalah penolakan ini akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar kamu. Kamu ngerasa diri kamu belum bisa berdamai dengan diri sendiri. Dan inilah yang dinamakan mengkhianati diri sendiri. Padahal sejatinya jiwa kamu itu pengen bebas dari dia loh. Maka lebih baik cobalah untuk bisa keluar sejenak dari ruangan kamu yang mungkin saat ini sahabat kebahagiaan lagi sedih-sedih, lagi nangis-nangis, lagi galau mikirin dia, lihatin fotonya terus atau baca ulang chattingannya dia. Lebih baik kamu keluar, buka jendela kamu, biarkan udara dari luar tuh masuk. Mungkin kamu bisa jalan-jalan, healing sejenak di situ ya. Tapi mungkin ini masih suasana libur di pembacaan Kevin kali ini, mungkin suasana libur jadi mungkin macet ya. Lebih baik kamu bisa mencari alternatif lainnya untuk sahabat kebahagiaan. Kamu cukup grounding sejenak ya. Kamu keluar dengan tidak menggunakan alas kaki. Mungkin kaki kamu berada di tanah dan kamu ngerasain bahwa ada sesuatu hal yang dingin di kaki kamu, yaitu tentang tanah. Tanah itu kan biasanya kalau malam hari atau pagi hari itu kan dingin. Kamu resapi di situ, jalan tanpa menggunakan alas kaki, kamu grounding di situ, ngerasain bahwa diri kamu itu sudah menyatu dengan alam. Ketika kamu sudah merasakan diri kamu sudah menyatu dengan alam, kesegaran dalam diri itu akan terpancarkan, dan energi negatif di dalam tubuh kamu ini bisa terserap oleh bumi. Ini mungkin biasa kita lakukan ketika kita grounding ya, meditasi grounding dengan jalan-jalan sejenak, menghirup udara segar. Kita bisa melepaskan energi negatif, terutama aura warna hitam kita di dalam tubuh kita. Kesedihan itu terkadang membuat kita, warna aura kita itu menjadi pudar ya. Yang tadinya warna aura kita tuh merah, biru, kuning, hijau dan lain sebagainya, ini menjadi pudar dan bahkan menjadi hitam karena penuh dengan kesedihan di situ. Nah, ketika kita grounding, ini bisa kita lakukan bersama-sama ya sahabat kebahagiaan. Kita grounding jalan-jalan aja, nggak usah menggunakan alas kaki, kita nyeker gitu ya. Dan kaki kita nempel di tanah dan kita rasakan bahwa energi bumi itu menyerap segala sesuatunya yang sifatnya adalah energi negatif kita. Dan kita merasakan udara segar dulu di situ. Tarik nafas, keluarkan, serileks mungkin. Maka kamu akan merasakan bahwa, oh, ku jalani hidup tanpamu di sini, ini ternyata semesta, alam semesta di sini, alam semesta itu jauh lebih indah ketimbang kamu. Dan mungkin ada yang bisa melakukan ini dan mungkin ada yang sulit. Tapi cobalah dimulai untuk diri sendiri ya sobat kebahagiaan. Kamu tidak sendiri. Kamu tidak sendirian di sini. Masih ada orang lain di luar sana. Dunia itu luas. Jadi nggak perlu terpaku pada satu orang saja. Selanjutnya ada energi apa lagi dari kartu tarotnya di sini? Oke, ada kartu 8 pentakel. 8 pentakel itu tentang sebuah perjuangan ya sahabat kebahagiaan. Kamu harus hargai. Kamu harus menghargai momen ini. Ketika sahabat kebahagiaan mencoba untuk proses ngejalani hidup tanpa dia, kamu benar-benar harus mencatat perjuangan kamu, lepas dari dia, move on dari dia. Perjuangan kamu dari kamu sedih, dari kamu ngerasa kecewa sama dia, nangis-nangis, sakit hati, mungkin kamu nggak bisa makan, nafsu makan kamu berkurang, kamu nggak bisa ngapa-ngapain di situ. Kamu harus hargai itu semua tentang rasa sedih kamu, tentang proses kamu di sini. Dan ketika kamu menghargai itu semua, pastinya kamu akan tahu bahwa hidup aku lebih berharga. Perasaan aku lebih berharga. Jadi orang lain yang mungkin akan menyakiti diriku, ini aku sudah memiliki benteng kekuatan. Aku tidak layak untuk disakiti. Karena aku tahu prosesku untuk healing itu susah. Jadi untuk sahabat kebahagiaan harus bisa menghargai proses healing kamu. Kalau misalnya kamu prosesnya healing, lagi healing nih, kamu lagi healing, lagi move on, tiba-tiba dia datang lagi ngerayu kamu dan kamu balik sama dia, berarti itu artinya apa? Sahabat kebahagiaan tidak menghargai lagi tentang perjuangan kamu, proses kamu. Padahal jiwa kamu itu udah tahu bahwa aku itu sudah terlalu disakiti di sini. Kita bertemu di kartu Ten of Swords ya. Ten of Swords itu tentang rasa sakit yang banyak sekali muncul. Tapi karena keinginanlah yang membuat kamu ini tiba-tiba lagi healing, dia datang, kamu balik lagi sama dia karena sebuah keinginan saja. Ini membuat diri kamu membalut luka yang sama. Padahal jiwa kamu itu sudah berontak, bilang, aku ingin bangkit loh, aku ingin lepas dari ini semua loh.
tapi kamu mengkhianati diri kamu sendiri, kamu mengkhianati tujuan awal di situ. Kalau kamu masih mengkhianati seperti ini, maka sejatinya sahabat kebahagiaan ini sudah mulai mengkhianati diri sendiri, dan bahaya untuk seseorang yang notabene adalah kamu inginnya move on, kamu inginnya sembuh, tapi kamu masih terjun ke hal yang sama. Ini notabene udah mengkhianati diri sendiri. Jiwa kamu tuh udah bilang, hey, aku itu ingin lepas dari dia, aku gak mau kondisinya seperti ini dan terulang-ulang lagi. Apakah kamu mau menjadi orang yang pekok di sini, sahabat kebahagiaan? Gak mau kan? Maka alangkah baiknya hargai segala bentuk prosesnya di sini ya. Oke, selanjutnya ada kartu apa? Di sini ada kartu Four of One ya, dimana kamu harus bisa teguh pada pendirian. Four of One itu tentang sebuah kemantapan diri ya, kemantapan diri, ketetapan diri di sini bahwa oke, aku harus memantapkan diri bahwa hidup tanpa dia itu bukan berarti hidupku akan hancur sepenuhnya, tidak. Hidup tanpa dia bukan berarti hidup kamu itu stuck, tidak seperti itu. Karena apa? Kita masih memiliki misi di dalam hidup ini. Kita masih memiliki bekal cinta yang bisa kita hadirkan, yang bisa kita berikan kepada orang yang lebih tepat. Kalau kita menyadari, mungkin ini adalah teguran dari Tuhan. Kenapa aku terus-terusan dilukai seperti ini oleh dia? Tuhan sudah memberikan teguran kepada kita tentang rasa sakit hati karena kita bertahan pada orang yang salah. Cobalah untuk bisa bersyukur dan berbicara kepada Tuhan bahwa, ya Tuhan, ternyata kamu baik banget. Ternyata engkau baik banget sama aku. Aku sudah disadarkan, namun terkadang lalai, terus-terusan terpatri kepada orang tersebut, sehingga aku ngerasa stuck saja sama dia, tidak ada hal lain di sini. Dan ketika kamu menyadari itu, bahwa Tuhan itu sudah memberikan hal yang terbaik, meskipun dari patah hati di sini, bahwa dia bukanlah orang yang tepat untuk kamu. Kekuatan diri kamu untuk bisa bangkit di sini tergantung bagaimana penilaian diri kamu. Bagaimana kamu itu ngerasa bahwa, oh, rasa sakit ini mungkin adalah sebuah peringatan dari Tuhan agar aku tuh tidak stuck terus hidupku. Coba sahabat kebahagiaan, telah lagi, kamu sama dia tuh stuck gak hubungannya? Kalau hubungan kamu sama dia stuck, gak ada hasil apapun, ini sebenarnya adalah peringatan dari Tuhan. Kamu sadar atau enggak bahwa Tuhan udah ngasih peringatan seperti ini? Kalau kamu gak sadar, berarti kamu adalah orang yang pekok. Oke, jangan sampai ya kamu udah cinta sama orang pekok, terus kamu ketularan gak pekok sama dia. Ini jangan deh. Oke, selanjutnya di sini ada kartu King of Swords ya, sahabat kebahagiaan. King of Swords ini sebenarnya adalah hal yang sifatnya adalah tentang dari segi keputusan ya. Keputusan kamu di sini tentang kekuasaan kamu, tentang hal-hal yang mungkin sifatnya adalah kamu harus bisa menerima kenyataan di sini, dan pikiran logik kamu, pikiran rasional kamu memang harus bisa digunakan. Ketika kalian ngejalanin hidup tanpa dia, pikiran logika kamu harus dipakai. Kalau misalkan pikiran logika kamu nggak dipakai di sini, maka kamu akan terjun di dalam kehidupan yang tidak fana sama dia. Hanya berada di dalam sebuah angan-angan, hanya berada di dalam sebuah kehambaan yang kosong. Dan itu akan membuang waktu kamu. Apakah kamu mau membuang waktu kamu yang sangat berharga ini hanya memikirkan dia seorang? Kalau kamu masih seperti itu, ini sama saja sahabat kebahagiaan sudah mengkhianati diri sendiri dan tidak menghargai diri sendiri ya. Kita hidup bukan hanya di dunia saja loh. Kita hidup itu harus bisa memberikan karma baik untuk diri kita loh, minimal untuk diri kita, bukan hanya untuk orang lain. Berilah karma baik untuk diri kita sendiri. Mungkin kamu sama dia itu terlalu banyak menyimpan karma buruk untuk diri sendiri, makanya kamu susah bahagia sama dia. Maka lebih baik bahagiakanlah diri kamu sendiri dengan memberikan karma baik untuk diri sendiri. Seperti apa? Yaitu melayani diri sendiri, bukan melayani orang lain. Kamu harus bisa melayani diri kamu sendiri. Apa mau kamu? Kalau misalkan kamu terpaksa gak bisa sama dia, usaha kamu sudah kamu lakukan gak bisa sama dia, maka ubah persepsinya bahwa aku harus bisa memberikan segala sesuatunya untuk diriku sendiri, bukan untuk dia. Karena ini sudah membuang-buang waktu. Makanya pikiran rasional, pikiran logik itu harus dipakai di sini di kartu King of Swords ya, sahabat kebahagiaan. Oke, selanjutnya ada energi apa lagi di sini?
Ada kartu 7 pentacle, di mana kartu 7 pentacle ini sepertinya sahabat kebahagiaan harus bisa melihat ya. Melihat bahwa mungkin kamu melihat hal yang banyak, harapan yang banyak pada orang tersebut, tapi sejatinya ada sesuatu hal yang lebih berharga di samping kamu di sini. Mungkin kamu terlalu melihat jauh tentang dia, tapi kamu tidak menyadari tentang orang-orang yang ada di dekat kamu, dan mungkin kamu melalaikan mereka. Mungkin di sini kamu bebal. Orang di samping kamu sudah nasehatin apa, tapi kamu menyakiti dia justru dengan apa? Dengan kamu itu masih kekeh sama si dia. Dan kamu tanpa sadar ini sudah menyakiti teman-teman kamu yang sudah memberikan arahan kepada kamu, sudah peringatin kamu, bukan teman, keluarga, ibu, ayah, bapak, siapapun saja di situ. Karena kamu sudah mengabaikan mereka. Cobalah untuk lebih bisa menghargai. Kalau misalkan kamu nih habis curhat sama teman-teman kamu, ngasih nasihat kayak gini bahwa oh dia bukan yang terbaik untuk kamu, tapi kamu masih kekeh sama dia, ini sama aja kamu tidak menghargai teman kamu di situ. Padahal teman kamu itu pengennya tuh kamu udahlah, kamu lepas dari dia, nggak usah kayak gini terus. Nanti malah ujung-ujungnya kamu berantem sama teman kamu di sini ya, karena keegoisan kamu. Dan di kartu Seven of Pentacle di sini, mungkin kita perlu, bukan hanya untuk sahabat kebahagiaan ya, mungkin ini juga buat Kevin juga, mungkin kita perlu untuk bisa merenungi loh tentang baik buruknya berada di samping dia. Kamu bisa menulis list di sini. Hal apa yang paling banyak yang membuat dia itu ngerasa bahwa dia adalah orang yang tepat untuk kamu. Kamu tulis semua. Dan hal apa yang membuat dia itu tidak tepat untuk kamu. Kamu tulis semua itu dan bandingkan dengan realitanya. Apakah segala sesuatunya yang sifatnya realita itu hadir atau tidak sama kamu? Kamu bandingkan di situ dulu. Dan di saat itulah kamu bisa menganalisa bahwa hubungan aku dengan dia ini sejatinya hanya membuang-buang waktu semata. Mungkin kamu mencintai orang yang tidak tepat di sini. Dan selanjutnya kita lihat ada energi apa lagi. Ada kartu 9 tongkat ya, dimana kartu 9 tongkat ini harus bisa membatasi diri ya sahabat kebahagiaan. Kamu harus bisa membatasi diri bahwa ya aku memang sudah terlanjur mencintai dia dan dia terlanjur banyak janji sama aku di sini. Mungkin kamu harus menepiskan janji-janji dia yang belum tercipta sama kamu ya. Mungkin kamu kenapa masih bertahan sama dia? Karena kamu masih menunggu janjinya dia. Realitanya apa? Mereka tidak, atau dia itu tidak bisa menghadirkan apapun sama kamu. Ya sudah, tepiskan janji itu. Berilah sebuah benteng untuk diri kamu bahwa oke, aku sama kamu itu udah kelar. Aku akan memberikan sebuah benteng termasuk dari harapan kamu, janji-janji kamu, segala sesuatunya, dan bentuk kerugian aku, hutang-hutang kamu mungkin udah deh. Aku lepaskan itu semua. Karena kalau misalkan dia masih meninggalkan sebuah jejak ke sahabat kebahagiaan, terutama hutang dan lain sebagainya, ini membuat kamu susah untuk bisa mendirikan sebuah benteng pertahanan untuk diri sahabat kebahagiaan. Ngejalanin ini semua memang harus diselesaikan semuanya, termasuk dari segi hutang. Kamu juga harus bisa ikhlas. Kalau misalnya kamu nggak bisa ikhlas, kamu nggak bisa melepasin itu semua, pasti sulit. Ngejalanin hidup tanpa dia itu membuat kamu jalannya itu tertatih-tatih. Ya mungkin step pertama, step kedua, step ketiga kamu memang tertatih-tatih di situ, tapi setelah kalian sudah lebih ikhlas di sini, maka kamu akan bisa memberikan sebuah benteng untuk diri kamu bahwa kamu nggak akan lagi terhubung sama dia. Dan kamu bisa jalan di sini. Di kartu 9 tongkat ini memang sejatinya memiliki kisah ya sahabat kebahagiaan. Kamu sudah terlalu banyak dirugikan. 9 tongkat ini memiliki makna kamu sudah banyak dirugikan. Dan keuntungannya untuk diri sahabat kebahagiaan apa? Justru hanya sebuah luka. Makanya di kartu King of Sword di sini diminta untuk berpikir secara rasional agar ngejalani hidup tanpa dia. Ini bisa membuat kamu itu lebih bisa leluasa. Oke, selanjutnya ada energi kartu apa lagi? Oke, kita bertemu di kartu King of One ya. King of One ini sebenarnya kalau energi negatif, Kevin gak suka karakter kartu King of One. Tapi di sini untuk kartu King of One itu tentang sebuah semangatan dan juga sebuah gairah kamu. Ya, gairah kamu gak akan hancur, gairah kamu itu gak akan pudar. Kamu masih bisa bergairah dengan orang lain. Kamu masih bisa memiliki minat terhadap orang lain. Karena apa? Kamu terpaku pada dia saja, sehingga mungkin orang lain yang mulai mendekati kamu itu dilupakan. Cobalah untuk bisa berani untuk diri sendiri bahwa oh, aku sama dia itu udah berakhir. Maka menemukan perjalanan baru untuk kamu di sini itu dibutuhkan ya, biar kamu itu bisa
perlahan melupakan atau melepaskan dia. Dan energi kartu King of One ini sebenarnya adalah segi semangat kamu loh, yang sebenarnya itu udah ada di dalam jiwa kamu, tapi kamu nggak pernah menyadari, dan justru kamu banyak sekali mengkhianati diri sendiri, sehingga keberanian untuk bisa lepas dari orang tersebut itu nggak ada, nggak muncul. Maka cobalah untuk saat ini koneksikan diri kamu kepada jiwa kamu yang paling terdalam, bahwa aku bisa bangkit di sini. Apapun keadaannya, kamu bisa bangkit di sini. Kita bertemu di kartu 2, kartu King di sini, di mana kartu 2 King ini bisa mengindikasi tentang entitas lain di luar sana yang jauh lebih bisa kamu cintai dan jauh lebih bisa memberikan kebahagiaan untuk kamu. Ya, kalian ternyata salah menempatkan cinta, menempatkan posisi cinta kamu terhadap orang yang salah juga di sini. Apakah kamu mencintai orang yang notabene adalah memiliki kekasih orang lain, sehingga Tuhan menegur kamu dengan penderitaan semacam ini? Kalau misalkan itu ada, kalian sadari bahwa mungkin aku sudah terlalu banyak memberikan karma buruk untuk diriku sendiri, sehingga Tuhan memberikan sebuah teguran dengan patah hati. Oke, belajar ya dari ini semua, bagaimana kamu bisa menempatkan cinta meskipun kamu ngerasa bahwa kamu yang dibodohi, kamu yang dibohongi sama dia. Dia mungkin datangnya bilang masih single dan sahabat kebahagiaan, terlanjur ngejalin jatuh cinta sama dia. Dia bilangnya single, dia bilangnya mau cerai sama suaminya atau sama istrinya, nyatanya masih sama, dia masih bergelut ke ranah internalnya dia, dan justru kerugian paling banyak yang kamu dapatkan. Nah, cobalah untuk bisa memahami dan berkata pada diri kamu dan berkata kepada Tuhan kamu, apakah ini adalah sebuah karmaku bahwa aku memposisikan diri itu kepada orang yang salah, sehingga patah hatilah yang aku dapatkan di sini. Oke, selanjutnya ada energi apa di sini? Oke, ada energi kartu Ten of Cup ya, sahabat kebahagiaan. Ten of Cup ini ada energi gambar pelangi di sini yang menandakan sebuah jembatan ya, jembatan kebahagiaan itu akan kamu dapatkan ketika kamu sudah bisa rilis ini, ketika kamu sudah terbiasa ngejalani hidup tanpa dia, dan kamu sadar bahwa kebahagiaan yang sebenarnya aku cari itu ada di dalam diri sendiri, bukan pada diri dia. Semesta ini akan menghadirkan kebahagiaan untuk kalian semua di sini. Ada sebuah jembatan untuk diri kamu, untuk menjemput kebahagiaan kamu. Tapi hambatannya itu adalah di diri dia. Ketika dia masih ada di dalam hidup kamu, maka kamu belum bisa menemukan jembatan ini. Dan semesta sudah menghadirkan kebahagiaan untuk sahabat kebahagiaan di sini ya. Dan ada pesan apa lagi? Karena ini adalah risalah suara hati, mungkin bisa kita jadikan sebagai motivasi ya sahabat kebahagiaan. Oke, ada kartu Ace of One ini, energinya bagus loh. Ini adalah energi semesta, di mana semesta itu menghadirkan sebuah peluang untuk diri kamu. Ya, kamu akan memulai hidup baru, memulai suasana baru di sini, dan kamu akan mendapatkan orang yang baru juga, yang layak kamu cintai. Dan mungkin tujuan utamanya itu bukan orang lain lagi ya, tapi tujuan utamanya di sini hidup tanpa dia. Itu tujuan utamanya sebenarnya ada di dalam diri sendiri, yaitu lebih menghargai diri sendiri, lebih mencintai diri sendiri, dan fokus pada diri sendiri tanpa perlu lagi menoleh ke belakang. Dan ketika itulah kebahagiaan yang semesta hadirkan kepada sahabat kebahagiaan itu akan hadir, dan sifatnya adalah nyata. Oke, selanjutnya ada kartu King. Oke, ini King of Pentacle ya sahabat kebahagiaan. Sebagian dari kalian, apakah kalian ini ada yang pergi merantau yang cukup jauh, namun ranah percintaannya itu selalu gagal, tapi tidak untuk kerezekian kamu di sini. Kamu bisa menciptakan kebahagiaan dari kreativitas kamu. Meskipun kamu ngerasa sepi, meskipun kamu ngerasa kurang dicintai di sini, tapi lebih baik kamu lebih mencintai diri sendiri atas apapun segala sesuatu yang kamu dapatkan, terutama dari prestasi kamu, hasil kerja keras kamu di sini. Kamu gunakan. Karena King of Pentacle ini mengindikasi tentang materi. Manfaatkan materi yang kamu punya untuk diri kamu sendiri, bukan untuk orang lain. Kamu punya materi apa? Ini kan selama ini mungkin kamu berikan kepada orang lain. Nah, cobalah kamu gunakan untuk diri kamu sendiri. Kalau misalnya nggak bisa, aku udah terpenuhi semua, maka lebih baik uang itu kamu bisa gunakan ke orang-orang yang tidak mampu. Karena semesta pasti akan menghadirkan kebahagiaan untuk kalian semua di sini ya. Oke. Jadi ranahnya di sini mungkin terkadang kita itu mendapatkan sebuah kebahagiaan seperti dipilih. Apakah kamu mendapatkan kebahagiaan cinta tapi materinya nggak dapat? Apakah kamu mendapatkan sebuah kebahagiaan materi tapi cintanya nggak dapat? Apakah kamu mendapatkan sebuah kebahagiaan dari kesehatan dan lain sebagainya di sini? Kamu harus bisa menelaah itu semua. Mungkin
Secara materi aku bahagia, tapi secara cinta tidak. Maka ada suatu hal yang kurang di diri kita. Apakah kita kurang berbagi kepada sesama? Kalau secara materi kamu punya tapi cinta nggak dapat, mungkin kamu kurang berbagi kepada sesama. Bahwa semesta itu selalu menghadirkan, bagi dong materi kamu kepada orang di luar sana yang butuh cinta, yang butuh cinta ya. Ketika kamu memberikan materi kepada seseorang, maka orang tersebut akan mencintai kamu dan mendoakan kebaikan kamu. Dan ini adalah hukum semesta ya. Kita berbuat baik, kita menanam karma baik, pasti segala sesuatunya yang sifatnya baik itu akan hadir ke dalam hidup kita ya. Oke, terkait itu semua, ada zodiak apa saja yang hadir di pembacaan Kevin di sini? Ini sebenarnya untuk zodiak nggak penting ya, karena risalah suara hati di tema Kevin ini sebenarnya cocok untuk afirmasi kita, untuk motivasi diri sendiri ya. Apapun zodiak kalian di sini, cobalah ambil nilai positifnya ya, nilai positifnya, motivasinya di sini, karena kita tahu bahwa kita tuh sebenarnya tuh nggak perlu terpaku kepada zodiak apa nanti jadinya apa, tidak. Yang penting itu motivasi dalam diri dan kebangkitan dari diri kita sendiri, apa kita mau atau tidak. Oke. Yang pertama di sini ada kartu 9 pentacle, ini masuk ke energinya Virgo, ada The Magician, ada Gemini. Ini juga masih sama, ada energinya Gemini. Lalu di sini ada Taurus ya, Taurus dekan pertama, dekan kedua juga ada Aries di sini. Ada energinya Scorpio di Judgment, ada kartu 3 of One, ini masuk ke energinya Aries. Lalu di sini ada kartu 8 Pentacle. 8 Pentacle ini masuk ke energinya Virgo. Ada kartu 4 tongkat, ini masuk ke Aries. Ada kartu King of Swords masuk ke Aquarius. Lalu 7 Pentacle masuk ke Taurus. Ada kartu 9 tongkat. 9 tongkat ini masuk ke Sagittarius. Ada King of One, ini masuk ke energinya Sagittarius, Aries dan juga Leo yang hadir di sini. Ada 10 cup, ini masuk ke energinya Pisces. Ada kartu Ace of One, ini elemen api juga ya. Elemen api itu ada di Aries, ada di Leo dan Sagittarius. Lalu kita bertemu di kartu King of Pentacle masuk ke energinya Taurus. Ini beberapa zodiak yang harus bisa memiliki kesadaran diri bahwa aku jalani hidup tanpamu ini bukan berarti hidupku hancur ya, tapi justru ada sesuatu hal yang harus kamu hargai, yaitu tentang sebuah proses kamu untuk bisa bangkit. Itu adalah penghargaan untuk diri kamu sendiri. Ketika kamu sudah menghargai proses kamu di sini, maka kamu akan lebih menghargai diri kamu, menghargai jiwa kamu, bahwa berjuang itu butuh sekali pengorbanan. Oke, mungkin seperti itu aja untuk tema kita hari ini, dan mudah-mudahan apapun yang Kevin sampaikan di sini bisa memberikan energi positif untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Terima kasih. Dan untuk kalian yang pengen personal reading sama Kevin, lupa ya, boleh tinggal DM aja ke Instagram Kevin atau email Kevin di bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal readingnya dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Kevin tunggu kalian di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.